Hai hai hai, halo anak-anak kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Tema 1, organ gerak, hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar bersama, marilah kita pahami tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui proses pembuatan gerabah. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian melihat atau menemui benda-benda yang ada dalam gambar ini? Atau apakah benda-benda tersebut ada di rumah kalian? Apabila anak-anak pernah melihatnya atau menemukan benda-benda berikut, nah inilah yang dinamakan gerabah. Gerabah juga dikenal dengan istilah tembikar atau keramik. Gerabah merupakan barang pecah belah yang terbuat dari tanah liat dan proses pembuatannya melalui pembakaran. Adapun barang-barang yang termasuk adalah tempayan, periuk, belanga, kendi, dan celengan. Kerajinan gerabah di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Neolitikum atau zaman prasejarah atau zaman batu baru, sekitar tahun 3000 sampai 1100 sebelum Masehi. Di Indonesia, salah satu daerah penghasil gerabah adalah Pulau Madura. Nah, kalian tahu tidak di mana Pulau Madura? Pulau Madura terletak di sebelah timur laut Jawa Timur. Nah, coba dilihat petanya, anak-anak. Tepatnya di sebelah timur kota Surabaya. Disitulah letak Pulau Madura. Marilah anak-anak kita baca penggalan paragraf berikut. Gerabah dari Pulau Madura. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak manusia hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, untuk memahami isi dan penggalan paragraf ini, anak-anak kalian harus menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok adalah sebuah gagasan utama atau topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Nah, anak-anak, apa kira-kira ide pokoknya dari paragraf tersebut? Betul, gerabah merupakan warisan budaya berupa barang pecah belah yang terbuat dari tanah melalui proses pembakaran tradisional. Biasanya ide pokok ini terdapat dalam kalimat utamanya. Nah, ayo anak-anak, kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris.
Apa ide kalimat tersebut? Betul, pada situs purbakala, gerabah berfungsi sebagai peralatan rumah tangga dan keperluan peribadahan. Mudah bukan anak-anak? Ya, mudah sekali. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui beberapa informasi tentang gerabah, yang perlu anak-anak perhatikan dalam pembuatan gerabah adalah yang pertama bahan bakunya. Untuk bahan baku gerabah sendiri, kita menggunakan tanah liat. Nah, kemudian kita mencampurnya dengan air untuk memperoleh kepadatan tanah liat yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan tekstur tanah liat yang kita inginkan, proses selanjutnya adalah pembentukan. Biasanya, proses ini masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan membentuk dengan tangan sambil kita putar-putar. Untuk tahap ketiga adalah proses pembakaran. Nah, dalam proses ini juga masih menggunakan cara tradisional ya anak-anak, dengan cara membakar gerabah pada sebuah tungku atau ruang khusus, kemudian dibakar. Nah, tungku atau ruang khusus ini sama seperti proses pembakaran pada batu bara. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan alat-alat dalam pembuatan gerabah. Alat-alat ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu peralatan umum dan peralatan khusus. Peralatan umum terdiri dari cangkul, linggis, dan ember. Sedangkan peralatan khusus terdiri dari panembuk atau penumbuk yang biasa digunakan dalam pembuatan bagian dalam. Penempa berfungsi untuk membentuk dan menghaluskan bagian luar. Pengorek atau pangerok sejenis sabit bermata miring untuk memperhalus bagian dalam. Penyabungan atau wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar gerabah mudah dihaluskan. Pangelet atau kain untuk membentuk bibir gerabah. Pangajakan sejenis niru untuk ayakan pasir. Pangabuan atau tempat abu, panompal atau alat untuk menyisihkan abu pembakaran, warkower, galah berujung kawat lengkung, pamatong sejenis pisau untuk kawat pemotong, dan punggu atau disebut pembakaran gerabah. Nah, kemudian berikut adalah proses pembuatan gerabah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyiapkan bahannya berupa tanah liat. Mengaduk tanah liat dengan air, setelah menjadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibentuk secara kasar. Dengan menggunakan kain panglet, bibir, atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur dan dibakar hingga benar-benar kering. Dan langkah terakhir, setelah kering, dibersihkan. Namun, untuk beberapa daerah, ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, anak-anak, ini adalah peralatan untuk membuat gerabah. Bagaimana, anak-anak? Kira-kira apakah kalian sudah mengerti? Tentu sudah ya. Mari kita berlatih. Nah, anak-anak, perhatikan bacaan dari paragraf berikut. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah.
Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan yang lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi ini dan ciri khasnya, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Nah, ayo kita berlatih. Pertanyaan pertama. Mengapa tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah? A. Karena adanya perjanjian kerja untuk barang yang dibuat. B. Karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat. C. Karena masyarakat Pulau Madura memilih mata pencarian lain. D. Karena bahan baku berupa tanah liat berkualitas rendah. Apa jawabannya, anak-anak? Betul, jawabannya adalah B. Karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah. Pilihlah dari pernyataan berikut manakah yang sesuai dengan penggalan paragraf nomor 1. Yang pertama, tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Betul. Penjualan gerabah merupakan penghasilan utama masyarakat Madura. Tidak betul ya. Yang ketiga, Madura memiliki tanah pasir yang tinggi dan dikelilingi pantai. Betul. Gerabah di Madura memiliki kekhasan karena keterampilan pengrajinnya. Betul. Semua wilayah yang ada di Madura dapat menghasilkan gerabah. Salah. Ya, bagus anak-anak. Kalian sudah mengerti sedikit demi sedikit ya. Oke, lanjut. Perhatikan dan bacalah bacaan berikut. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, embel, dan alat-alat khusus seperti panumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Pangoret atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk penghalus bagian dalam. Panyabungan atau wadah air untuk menetesi gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Pangelet secari kain untuk membentuk bibir gerabah, pangajakan atau sejenis niru untuk ayakan pasir, pangabuan atau tempat abu, panompal atau alat menyisikan abu dari pembakaran, warkower adalah galah berujung kawat lengkung, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat, dan pungku atau disebut pembakar gerabah. Nah, pertanyaannya adalah peralatan apa saja yang tergolong peralatan umum dalam pembuatan gerabah? A. Werkower, cangkul pengoret. B. Panyabungan pengelet linggis. C. Pungku ember panempa. Atau D. Cangkul linggis dan ember. Betul, jawabannya adalah D. Perhatikan dan bacalah bacaan berikut. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah di Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya, maka pelestariannya perlu mendapatkan perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas.
Pertanyaan selanjutnya, ide pokok dari penggalan paragraf tersebut adalah A. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura memberikan banyak manfaat. B. Pengguna gerabah di Madura memperoleh banyak keuntungan. C. Kerajinan gerabah adalah warisan budaya turun-temurun. D. Kegiatan membuat gerabah menyerap banyak tenaga kerja. Apa jawabannya? Betul, jawabannya adalah A. Baik, itulah materi pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak? Menyenangkan bukan? Kalian sudah bisa dong untuk menentukan ide pokok, kalimat penjelas, dan juga kalian bisa mengetahui cara pembuatan gerabah, alat-alatnya. Nah, itu pasti menambah pengetahuan kalian kan? Baik anak-anak, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!